Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sejak ribuan tahun lalu, piramida telah berdiri tegak menantang waktu, diam, tapi menyimpan rahasia yang tak terjangkau oleh sains modern. Dari Mesir hingga Meksiko, dari puncak Andes hingga dataran Tibet, struktur terbentuk segitiga itu muncul di berbagai belahan bumi, dibangun oleh peradaban yang tidak pernah saling mengenal. Apakah itu kebetulan? Atau ada kekuatan purba yang sama yang membimbing tangan manusia di seluruh dunia? Yang lebih mengejutkan, di beberapa lokasi, piramida dikaitkan dengan fenomena anomali waktu, peristiwa di mana jam seolah berhenti, realitas terdistorsi, dan manusia diduga menembus batas masa lalu. Inilah kisah tentang cermin waktu, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Pesawat yang hilang dalam bayangan waktu. Musim panas 1994, sebuah pesawat penumpang Italia terbang di atas pantai Afrika Utara dalam penerbangan rutin menuju Roma. Cuaca cerah, komunikasi lancar, semua sistem bekerja normal. Namun tiba-tiba, tanpa ada peringatan, titik pesawat di layar radar menghilang. Menara pengawas panik, tidak ada sinyal darurat. Tidak ada laporan gangguan mesin. Selama 6 menit penuh, pesawat itu lenyap dari sistem pemantauan dunia. Lalu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, titik itu muncul kembali. Ketika mendarat, 315 penumpang turun dengan wajah tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sempat menghilang. Namun satu hal aneh terjadi, semua jam tangan mereka terlambat 20 menit. Penjelasan ilmiah gagal menjawabnya. Beberapa peneliti kemudian menemukan bahwa rute penerbangan itu tepat melintasi garis energi bumi yang secara kebetulan sejajar dengan kompleks piramida kuno di Mesir. Koin Amerika di kuil Firaun. Masih pada tahun yang sama, di tepian Sungai Nil, sekelompok arkeolog Prancis menemukan reruntuhan kuil Dewa Ra yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Saat menggali di bawah batu dasar altar, mereka menemukan koin perak, bukan dari zaman Firaun, melainkan koin Amerika Serikat yang bahkan belum dirilis secara resmi, baru keluar 3 tahun kemudian, pada tahun 1997. Bagaimana koin modern itu bisa berada di dalam kuil kuno? Laporan itu sempat dianggap hoax, hingga dokumen rahasia Soviet yang dideklasifikasi setelah bubarnya Uni Soviet mengungkap sesuatu yang mencengangkan. Catatan ilmuwan Soviet tentang eksperimen waktu di dalam ruang piramida. Diduga, bentuk piramida menghasilkan medan energi yang dapat memengaruhi fluktuasi waktu, sebuah teori yang pernah dikaji dalam proyek rahasia Kronosfeld Experiment pada era Perang Dingin. Pilot yang tersesat ke zaman piramida. Agustus 1971, pilot tempur Soviet Alexander Snopov sedang melakukan latihan udara dengan jet MiG-21 di langit Ukraina. Ia melihat awan emas berputar perlahan seperti pusaran cahaya. Mengira itu fenomena atmosfer biasa, ia menembusnya. Beberapa detik kemudian, radar pangkalan kehilangan sinyalnya. Saat keluar dari awan, Snopov tidak lagi berada di langit Rusia. Di bawahnya terhampar padang pasir luas dengan Sungai Nil berkilauan. Lebih menakutkan lagi, ia melihat ratusan orang berpakaian kain linen sedang menarik balok batu raksasa ke arah piramida yang belum selesai dibangun. Ia segera menarik tuas kemudi, kembali ke awan bercahaya, dan berhasil muncul lagi di wilayahnya. Tapi saat mendarat, perwira pengawas memberi kabar, "Kau menghilang 5 jam, Snopov. Kami hampir menganggapmu tewas." Waktu di kokpitnya hanya berjalan 5 menit. Hingga kini, catatan penerbangannya masih tersimpan di arsip Moskow, diberi label fenomena kronoatmosferik Mesir. Piramida di puncak dunia, Gunung Kailas. Tahun 1999, Profesor Stromol Dasev Rivkadovich, ilmuwan Rusia yang terkenal eksentrik, memimpin ekspedisi ke Gunung Kailas di Tibet, gunung yang disebut umat Buddha sebagai pusat dunia. Namun hasil penelitiannya mengguncang dunia akademik. Gunung Kailas dan formasi di sekitarnya bukanlah hasil alam biasa,
melainkan kompleks piramida kuno yang saling berhubungan secara geometris, tersusun dalam pola spiral kosmik. Batuannya bukan batu alami, melainkan struktur sintetis padat yang dipoles halus hingga memantulkan cahaya seperti cermin. Disinilah muncul istilah cermin waktu, time reflection mirror, karena di lokasi itu, alat ukur waktu mengalami gangguan parah. Jam digital berhenti, kompas berputar tanpa arah, bahkan komunikasi radio hilang total. Profesor Dasev mencatat bahwa di sekitar Kailas, waktu tidak berjalan normal. Ia menyebut fenomena ini sebagai kompresi temporal, di mana waktu di satu titik dapat berjalan lebih cepat atau lebih lambat dibanding dunia luar. Contoh paling mengerikan terjadi pada tahun 1998, ketika 4 pendaki gunung meninggal dalam waktu 1 tahun setelah menantang puncak Kailas. Tubuh mereka menunjukkan tanda penuaan ekstrim, seolah-olah melewati puluhan tahun dalam hitungan bulan. Sementara itu, tim ilmuwan Rusia yang melewati jalur suci yang diajarkan oleh para biksu Tibet justru selamat tanpa cedera. Ketika mereka menuruni lereng, semua jam tangan mereka terlambat 6 menit dibanding waktu normal. Di sana waktu melengkung, ujar Dasev, seolah gunung itu bukan bagian dari dunia kita. Hasil pemetaan menunjukkan angka yang menggetarkan. Ketinggian Gunung Kailas 6.714 meter, jarak ke Stonehenge Inggris 6.714 km, jarak antara segitiga Bermuda dan Pulau Paskah 6.714 km. Angka yang sama muncul berulang kali di antara situs-situs kuno dunia, seolah tersusun dalam jaringan energi global. Lebih jauh lagi, sisi barat Gunung Kailas sejajar langsung dengan piramida Giza, sedangkan sisi utaranya mengarah tepat ke piramida Teotihuacan di Meksiko. Bahkan, garis pandang patung Sphinx di Mesir, jika diperpanjang secara matematis, mengarah lurus ke Kailas, seolah semua monumen kuno itu saling terhubung lintas benua dan lintas waktu. Jejak makhluk langit dan misteri Osirunet. Di dalam piramida Raja Senraj II, arkeolog menemukan koin tembaga bergambar wajah aneh, tidak sepenuhnya manusia, dengan mata besar dan tengkorak memanjang. Bagian belakangnya menampilkan cakram bersinar dengan garis panah menuju langit. Koin serupa ditemukan di Prancis abad ke-17 dengan tulisan menggetarkan, "Ketika waktunya tiba, kami akan muncul." Dekat lokasi koin, ditemukan mumi misterius bernama Osirunet, penasehat tinggi Fir'aun. Ciri-ciri fisiknya tidak lazim, kepala lebih besar, tulang rahang memanjang. Beberapa ahli percaya ia bukan manusia sepenuhnya, melainkan pengunjung dari langit yang mengajarkan teknologi pembangunan piramida kepada manusia purba. Gulungan papirus tul dan api di langit. Catatan kuno paling menggetarkan ditemukan dalam papirus tul yang berusia lebih dari 3.500 tahun. Dikisahkan, di masa pemerintahan Raja Thutmose III, seorang ahli astronomi bernama Tul mencatat, pada tahun ke-22 pemerintahan Fir'aun, muncul cakram api di langit tanpa suara, mengeluarkan bau logam dan melayang di atas istana. Beberapa hari kemudian, puluhan cakram bercahaya lainnya muncul di langit Mesir, lebih terang dari matahari, dan bertahan selama beberapa hari sebelum menghilang ke barat. Papirus itu kini disimpan di Vatikan dan tidak lagi dibuka untuk umum. Banyak yang percaya di dalamnya terdapat petunjuk tentang teknologi langit, mungkin energi yang digunakan untuk membangun piramida raksasa tanpa alat berat. Relief teknologi modern di dinding kuil Abydos. Di dinding kuil Seti I di Abydos, Mesir, terdapat ukiran berusia 3.300 tahun yang menampilkan bentuk helikopter, pesawat dan kapal selam, teknologi yang seharusnya baru muncul di abad ke-20. Sebagian ilmuwan menganggap itu hasil kebetulan akibat erosi batu. Namun banyak ahli simbolik berpendapat lain, bahwa relief itu merupakan jejak peradaban maju sebelum sejarah tercatat. Mungkin peradaban manusia terdahulu yang punah oleh bencana global, lalu memulai dunia dari nol. Penutup, cermin waktu di tengah gurun. Apakah piramida dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa?
atau karya manusia kuno yang telah menguasai sains yang kini kita baru mulai pahami? Tak ada jawaban pasti, namun satu hal tak terbantahkan. Di setiap batu piramida, di setiap garis bayangan yang jatuh di padang pasir, tersimpan gema waktu, jejak yang menembus batas masa. Mungkin di balik keheningan piramida, waktu tidak berjalan lurus seperti yang kita kira. Mungkin di sana masa lalu dan masa depan hanya dipisahkan oleh sebuah pantulan di cermin batu abadi. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.